Halo sobat semuanya, bertemu dengan saya di channel Midar Telambanua. Tutorial kali ini saya akan mempresentasikan mengenai siklus daripada akuntansi. Nah teman-teman, sebelum kita membahas mengenai siklus akuntansi ini, teman-teman harap support saya dengan cara mudah kok ya. Caranya tinggal subscribe, klik tombol like, dan jangan lupa juga di komen ya teman-teman. Nah, ini langsung aja kita akan masuk mengenai siklus daripada akuntansi itu ya. Nah, yang harus kita ketahui terlebih dahulu, harus mengenal apa itu siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu badan atau lembaga sejak awal periode sampai akhir periode dan kembali lagi ke awal periode. Pembahasan yang kedua yaitu pencatatan dokumen transaksi. Nah, pencatatan dokumen ini kita catatkan berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sudah ada. Nah, pencatatannya ini terbagi dua. Yang pertama adalah dokumen transaksi dan yang kedua adalah pencatatan dokumen transaksi. Nah, kita akan membahas satu persatu, yaitu dokumen transaksi. Dokumen transaksi ini merupakan dokumen dasar atau data yang digunakan di dalam akuntansi. Dokumen dasar ataupun data ini berupa bukti-bukti transaksi yang akan kita gunakan di dalam akuntansi, yang mana kita harus mencari tahu transaksi apa saja yang akan kita lakukan ya. Dengan begitu maka kita bisa mencatatkannya di dalam sebuah transaksi. Nah, dokumen ini juga berisikan mengenai rincian transaksi keuangan. Dengan adanya transaksi keuangan, maka kita dengan mudah untuk mencatatkannya. Jenis-jenis bukti transaksi. Nah, jenis-jenis bukti transaksi ini adalah yang pertama, kwitansi, 2 cek, 3 bilet giro, 4 faktur, 5 nota kontan, 6 nota debit, 7 nota kredit, dan 8 yaitu bukti memo. Kita akan bahas satu persatu, yaitu kwitansi. Kwitansi adalah bukti transaksi penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu. 2. Cek. Cek adalah suatu perintah kepada bank dari orang yang menandatanganinya untuk membayarkan sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada si pembawa cek atau orang yang namanya disebut di dalam cek tersebut. Ketiga, yaitu bilet giro. Bilet giro adalah suatu perintah dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke dalam rekening yang namanya tertulis dalam bilet giro, baik itu pada bank yang sama ataupun kepada bank yang lain. Keempat, faktur. Faktur adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan secara kredit. 5. Nota kontan, yang artinya bukti transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan secara tunai. Keenam, nota debit. Nah, nota debit ini merupakan bukti terjadinya ataupun suatu bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian ya. Ingat, karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga yang dibuat oleh pihak pembeli. Nah, arti daripada nota debit ini yang mana mengurangi utang usaha si pembeli ya, yang harus dilunasinya. Ketujuh, nota kredit. Artinya surat bukti terjadinya pengurangan piutang usaha. Nah, hal tersebut terjadi karena adanya
pengembalian barang dagang ataupun penurunan harga. Nah, untuk nota kredit ini dibuat dan ditandatangani oleh si penjual. Dan yang terakhir adalah bukti memo, yang artinya bukti transaksi inter yang berupa memo dari pejabat tertentu ataupun pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan. Oke, next. 2, yaitu pencatatan dokumen transaksi. Nah, dalam proses pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan akuntansi ini sebenarnya didasarkan pada beberapa prinsip dasar daripada akuntansi. Salah satunya adalah matching principle, yang artinya prinsip perbandingan, yaitu membandingkan pendapatan dengan beban yang timbul untuk menghitung baik itu laba ataupun yang dikatakan dengan rugi. Nah, dalam akuntansi ini ada 2 pendekatannya ataupun dasar dalam melakukan pencatatannya. Yang pertama adalah akuntansi dasar kas atau sering disebut dengan dasar basis kas, yang artinya adalah pencatatan transaksi keuangan itu dilakukan ketika transaksi keuangan tersebut telah diselesaikan secara tunai. Nah, saya ambil contoh. Dalam pencatatan mengenai akuntansi dasar kas ini, misalnya si A membeli barang dagang kepada si B atau melakukan sebuah transaksi si A yang melakukan pembelian terhadap si B, yang mana pembeliannya itu dilakukannya secara kredit ya. Nah, di dalam akuntansi dasar kas, pencatatan di dalam keuangan mereka baru mereka catatkan ketika si A sudah melunasi daripada utang usahanya, utang dagangnya. Nah, itu tergantung mau itu pada tanggal setelah hari transaksi ataupun pada bulan berikutnya, yang artinya pencatatannya dilakukan setelah adanya pelunasan utang daripada pihak pembeli. Sementara kalau dia akuntansi dasar akrual atau akrual basis yang namanya, artinya di situ bahwa pencatatan ini dilakukan pada saat terjadinya transaksi keuangan yang bersangkutan. Nah, misalnya si A tadi membeli barang kepada si B. Nah, pada hari itu juga si B akan melakukan pencatatan transaksi walaupun uang masih belum diterima. Tidak masalah, tetapi pencatatannya akan tetap dicatatkannya. Nah, dari kedua dasar pencatatan ini, maka yang sering digunakan sebagai dasar dalam pencatatan di dalam akuntansi adalah yaitu akuntansi dasar akrual atau akrual basis ya. C, yaitu mencatat transaksi ke dalam jurnal. Nah, di dalam mencatat transaksi ini ke dalam jurnal, maka yang perlu kita ketahui apa dulu bentuk-bentuk daripada jurnal. Bentuk-bentuk jurnal ini ada 2. Yang pertama adalah jurnal umum dan yang kedua adalah jurnal khusus. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas bentuk jurnal umum. Nah, bentuk jurnal umum ini dapat kita lihat pada tabel berikut. Di sini ada kolom tanggal, nomor SB, akun dan keterangan, referen, kolom debit dan kolom kredit. Ini adalah bentuk jurnal umumnya. Nah, untuk kolom tanggal itu digunakan untuk mencatat tanggal,
bulan, dan tahun terjadinya transaksi. Kolom kedua yaitu nomor SB. Ini artinya nomor kode bukti dari transaksi. Nah, kolom ini juga digunakan untuk mencatat nomor surat bukti, misalnya nomor faktur dan nomor cek. 3. Akun dan keterangan. Nah, untuk kolom akun dan keterangan ini digunakan untuk mencatat akun yang mau didebit ataupun yang mau dikredit beserta keterangan singkat. Nah, biasanya kalau akun yang dikredit itu ini biasanya menjorok ke dalam ya, satu tab dia. Kemudian ini kolom referen ya. Ini kolom referen ini adalah singkatan dari singkatan dari reference. Kolom ini digunakan sebagai tanda bahwa transaksi sudah diposting ke akun buku besar. Dan yang berikutnya adalah debit dan kredit. Next, kita akan masuk pada jurnal khusus. Nah, untuk jurnal khusus ini terbagi atas 4. Yang pertama adalah jurnal pembelian, yang artinya jurnal ini merupakan untuk mencatat pembelian barang dagangan secara kredit. Apabila kita ingin mencatat pembelian lain, maka buku pembelian dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan. Artinya, kalau dia jurnal pembelian ini berarti seluruh pencatatan pembelian barang akan dicatatkan pada jurnal pembelian. 2. Yaitu jurnal penjualan, yang artinya ini dipakai untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. 3. Jurnal penerimaan kas, yang artinya di sini bahwa jurnal ini dipakai untuk mencatat penerimaan kas dari segala sumber penerimaan, yang artinya semua transaksi yang bersifat menambah kas. Dan yang terakhir adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat semua pengeluaran ataupun pembayaran kas kepada berbagai pos pengeluaran. Di sini, setelah melakukan penjurnalan, maka tahap pencatatan berikutnya yaitu memosting ke dalam buku besar. Buku besar ini ya, buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun atau perkiraan yang telah dicatat dalam jurnal. Nah, buku besar ini merupakan kumpulan perkiraan yang digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan transaksi sejenis. Apa fungsi daripada buku besar? Fungsi buku besar ini yang pertama adalah melakukan pencatatan semua transaksi akuntansi dengan prinsip keakuratan dan memastikan bahwa transaksi yang dicatat sudah benar. 2. Melakukan posting pada semua transaksi yang terjadi tersebut sesuai dengan akunnya masing-masing secara tepat. Fungsi yang ketiga, menjaga keseimbangan pada akun yang ada baik itu di kolom debit maupun di kolom kredit. Fungsi keempat yaitu akomodasi entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Dan fungsi yang terakhir adalah membantu mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang reliable dan disajikan tepat waktu pada setiap periode akuntansi. Klasifikasi buku besar. Nah, ada 2 klasifikasi daripada buku besar ini. Yang pertama adalah akun permanen, yang artinya adalah akun yang saldonya akan berlanjut dari satu periode ke periode berikutnya dan pelaporannya berbentuk laporan posisi keuangan. Contohnya akun aset, akun liabilitas, dan akun ekuitas.
Yang kedua adalah akun nominal, yang artinya akun yang saldonya akan berakhir dalam satu periode dan pelaporannya berbentuk laporan laba ataupun rugi. Contohnya akun pendapatan dan juga akun beban. Kita akan masuk mengenai bentuk-bentuk buku besar. Bentuk-bentuk daripada buku besar ini, yang pertama adalah bentuk T ataupun sering dikatakan sederhana ya. Nah, akun bentuk T ini yang sederhana ini digunakan untuk mempermudah pengenalan bentuk dan cara mencatat transaksi yang akan dicatat pada sisi debit dan sisi kredit. Nah, bagian kiri disebut sisi debit dan bagian kanan disebut sisi kredit. Kedua, bentuk skonto atau regular ledger. Ketiga, bentuk saldo tunggal atau single balance ledger. Dan keempat adalah bentuk saldo rangkap atau double balance ledger ya. Ini adalah contoh daripada bentuk-bentuk buku besar yang pertama tadi, yaitu bentuk T. Nah, bentuk T ini bagian sisi kirinya itu disebut debit dan bagian sisi kanannya adalah kredit. 2. Bentuk kontrol, yang artinya bentuk kontrol ini hampir sama dengan bentuk T ataupun sederhana. Perbedaannya yaitu terletak pada kolom tanggal, keterangan reference dan kolom jumlah, baik di bagian debit maupun juga di bagian kredit ya. Di sini ada ya. Di sini tanggal, di sini juga ada tanggal. Jadi di situ ada perbedaannya sedikit ya. Ketiga, bentuk saldo tunggal atau single balance ledger. Nah, ini adalah contoh bentuknya. Ada tanggal, ada keterangan, referen, debit, kredit, dan juga saldo. Yang artinya, bentuk saldo tunggal ini, pada akun bentuk ini penentuan saldo dari akun itu ditentukan setiap terjadinya transaksi. Dan yang terakhir adalah bentuk saldo rangkap atau double balance ledger. Ini adalah bentuknya ya. Di sini pada prinsip untuk akun saldo rangkap ataupun saldo ganda ya, artinya sama dengan pencatatan pada saldo tunggal. Hanya saja yang membedakannya adalah terletak pada kolom saldo ya. Ini yang terakhir, terletak pada kolom saldo, yang mana kolom saldonya terdiri dari debit dan kredit. Terima kasih telah bersama-sama dengan saya untuk setia bersama saya menonton tutorial ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.